Oke teman-teman, jadi banyak sekali yang nanya ke saya ya tentang ini ya, apakah clean arsitektur itu penting atau enggak? Oke, kita bahas ya pertanyaannya. Saya pernah menanyakan ke teman saya tentang pengalaman dia di tempat kerja. Katanya beberapa perusahaan yang pernah menjadi tempat kerjanya tidak menerapkan clean arsitektur. Hanya MVX ya, atau mungkin ya keluarga MVC ya, misalnya MVC, MV apa dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu detail teknis pattern-nya. Jadi, apakah clean arsitektur itu penting? Apakah ada kekurangan dari pattern ini sehingga beberapa perusahaan tidak menerapkannya? Oke, pertanyaannya, apakah di tempat saya implementasi clean arsitektur? Jawabannya, secara konsep iya. Tapi secara praktek yang harus mirip banget dengan referensi buku clean arsitektur itu pastinya enggak. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat historinya, buku clean arsitektur ya, kita lihat di sini, itu dirilis tahun 2017. Saya kerja di tempat saya sekarang, itu sekitar tahun 2015, artinya buku ini belum ada. Pertanyaannya kalau buku ini belum ada mau kayak gimana gitu ya. Apakah berarti kalau sebelum buku ini ada semua orang jadi bikin kodenya acak-acakan gitu ya, suka-suka mereka gitu ya? Ya enggak juga. Pasti tetap rapi juga karena pattern-patternnya itu sebenarnya sudah ada. Clean arsitektur itu sebenarnya kalau teman-teman baca lebih detail, itu sebenarnya merangkum pattern-pattern sebelumnya yang sebelumnya sudah populer sebenarnya ya. Nah, cuma historicalnya, saya jelasin historical yang lamanya, itu kebanyakan pattern-patternnya itu dibawa dari teknologi-teknologi enterprise, seperti contohnya Java misalnya. Nah, akhirnya kan kalau sekarang, tahun 2010 ke sini gitu ya, mulai banyak teknologi-teknologi baru. Dimulai dari dulu ada Ruby on Rails, contohnya yang mulai booming. Habis itu ada Golang gitu ya. Habis itu sekarang ada teknologi seperti Rust dan lain-lain. Cuma pertanyaannya, kalau misalnya sekarang teknologi mulai banyak nih, nggak cuma teknologi-teknologi kayak untuk spesifikasi untuk enterprise ya, kayak contohnya Java atau .NET. Sekarang pertanyaannya, gimana nih biar ada standarisasi? Makanya sekarang banyak banget orang yang adopsi standarisasi ya. Contohnya bikin strukturnya seperti clean arsitektur misalnya, kayak gitu. Karena saat ini mungkin ini buku yang paling populer ya untuk arsitektur dari si softwarenya. Nah, sebenarnya asal muasal dari clean arsitektur itu dari postingannya Robert C. Martin ya, atau kita kenal dengan nama Uncle Bob. Itu sekitar tahun 2012. Pada waktu itu masih cuma konsep aja. Ini adalah clean arsitektur. Dan sebenarnya, kalau teman-teman perhatikan, dan kalau teman-teman sebelumnya mungkin dari orang Java misalnya atau .NET gitu ya, mungkin ini udah familiar gitu ya. Ini udah familiar banget. Contohnya, ini tuh terinspirasi dari hexagonal arsitektur. Yang dimana ini udah buat orang-orang Java atau orang-orang .NET mungkin kayak udah biasa gitu ya, pakai hexagonal arsitektur atau pakai struktur seperti ini. Nah, itu udah biasa. Nah, cuma mungkin yang teknologi-teknologi sekarang gitu ya, yang mungkin belum terbiasa dengan arsitektur ini, mungkin baru merasa, oh kayaknya ini cocok nih, ya gitu ya. Tapi sebenarnya buat orang-orang yang udah pakai Java atau .NET yang sejak lama itu udah biasa. Makanya ketika ada clean arsitektur, mereka orang-orang Java atau orang-orang .NET mereka nggak mikir oh harus ikutin ini nggak gitu ya. Mereka ya udah pakai aja toh saat ini juga udah hampir mirip-mirip aja, cuma ya beda-beda istilah aja. Oke, jadi asal muasalnya itu sebenarnya dari hexagonal arsitektur. Simpelnya adalah kalau teman-teman perhatikan, jadi nanti setiap aplikasi kita itu ada semacam kayak gini ya ringnya. Nah, ini sebenarnya mirip banget heksagonal atau bahkan union arsitektur, jadi mirip banget gitu ya. Atau sebenarnya kalau dipikir-pikir sekilas mirip layered arsitektur sebenarnya. Ada layer yang paling atas nih mungkin kebanyakan orang kayak presentation layer gitu ya. Ada layer ini gitu ya. Sorry, ini request-nya dari mana? Ada ini misalnya request masuk kemana gitu ya, dari mana. Nah, ini kayak orang kalau zaman dulu tuh bilang presentation layer yang masih zaman monolith yang masih satu bandel ya. Ada use case ini, sebenarnya ini kayak logic aplikasi kita, kayak service layer, lalu entities atau logic data layernya. Jadi banyak sebenarnya istilah-istilahnya hampir mirip-mirip aja, cuma kayak beda istilahnya aja. Nah, ini sebenarnya rangkuman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, jadi dulu itu mulai populer itu contohnya zaman dulu tuh ada domain driven design. Ini sekitar tahun 2003. Nah, tapi sebelum itu gitu ya, itu ada lagi buku yang sangat populer dulu di komunitas Java, namanya adalah ini, Pattern of Enterprise Application Architecture. Ini tuh ngebahas tentang pattern-pattern gitu ya, jadi kayak object relational mapping lah, layered architecture ya gitu ya, dan lain-lain itu banyak banget pattern-pattern yang
sangat populer pada waktu itu yang diimplementasikan di teknologi kayak Java dan .NET. Pertanyaannya, kenapa banyaknya kok di Java atau .NET? Ini kan bukunya tahun 2002 gitu ya. Buku ini pun isi prakteknya tuh pakai Java, dan awal tahun 2000-an itu yang paling populer kayaknya Java. Teknologi kayak Golang aja kan belum ada, Rust belum ada gitu ya. Bahasa pemrograman kekinian yang sekarang itu ya belum ada gitu ya. Zaman dulu ya kebanyakan orang coding ya Java gitu ya kebanyakan. Nah, makanya pada waktu itu mungkin kayak bahasa-bahasa yang lama lah kayak Javascript pun belum secanggih kayak sekarang gitu ya. Jadi makanya pattern-pattern itu banyak berkembangnya dari komunitas Java. Termasuk kalau teman-teman baca buku Clean Code, itu buku ini tahun 2008, dan di sini kalau teman-teman perhatikan ya isinya itu prakteknya tuh pakai kode Java gitu ya di dalamnya. Jadi kalau teman-teman baca buku Clean Code yang sekarang jadi kayak buku yang wajib dibaca oleh banyak orang gitu ya, itu isinya itu pakai kode Java. Atau salah satu buku yang populer banget gitu ya, bahkan ini bisa dibilang buku klasik ya, itu untuk refactoring, yang sebenarnya ini refactoring itu membahas Clean Code ya. Nah, bahkan Clean Code itu kan 2008, ini bahkan hampir 10 tahun 10 tahun sebelumnya ya buku ini terbit. Itu refactoring yang sekarang tuh mungkin teman-teman udah ngerti ya istilahnya refactoring. Nah, itu bukunya dimulai dari sini. Nah, ini pun pakainya itu Java prakteknya. Nah, sebenarnya udah ada refactoring yang versi 2 itu pakai JavaScript ya, karena sekarang tahun 2018 kalau nggak salah terbitnya, dan memang JavaScript udah lumayan populer ya. Tapi pada waktu itu pattern-pattern itu banyak berkembang dari developer Java, karena ya pada waktu itu memang populer. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah penting gitu ya, harus clean arsitektur? Ya enggak gitu ya, enggak wajib. Kenapa? Karena yang namanya patterns itu biasanya kesepakatan dari perusahaan. Contohnya di sini temannya mungkin pakai MVC aja misalnya, mungkin perusahaannya cuma pakai Laravel, akhirnya ya udah pakai MVC aja. Karena Laravel udah bawaannya MVC, ngapain kita harus introduce arsitektur baru atau pattern baru ke dalam teknologi yang nggak biasa dipakai seperti itu. Contohnya kalau teman-teman nanti pakai ini misalnya ya, pakai clean arsitektur, nanti ada yang namanya controller, presenter, ada gateway gitu, ada use case, dan lain-lain gitu ya. Ada juga, ada yang suka bikin nama foldernya adalah infrastructure gitu ya, dan lain-lain itu banyak banget ininya ya, persepsinya. Pertanyaannya, kalau kita udah pakai Laravel yang udah jelas, misalnya bikinnya pakai MVC, atau Ruby on Rails yang udah jelas MVC, atau misalnya pakai Spring Boot di Java yang udah jelas pakai domain driven desainnya. Nah, itu pertanyaannya apakah wajib harus kayak gini? Ya enggak gitu ya. Enggak wajib buat apa gitu ya. Dibanding kita malah pusing bikin struktur sendiri, mendingan kita pakai best practice yang udah biasa dipakai sama teknologinya. Jadi paling pertama biasanya kalau pakai framework gitu ya, saya sarankan, atau pakai teknologi, saya sarankan ikutin best practice-nya dulu. Nah, kecuali memang ya dari perusahaan teman-teman ada semacam kesepakatan nih, di perusahaannya kita mau bikin arsitekturnya harus seperti ini. Nah, itu baru nggak masalah, karena tiap perusahaan itu pasti beda-beda. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa di perusahaan itu butuh banget ngeadopsi satu arsitektur dan dibikin sama? Karena biar kalau nanti kayak ada perputaran tim gitu ya, atau dari satu tim pindah ke tim lain gitu ya, atau bahkan orang lain baru masuk, itu gampang ngajarinnya. Bayangin kalau misalnya tiap project di perusahaannya itu beda-beda, ada yang pakai A, ada yang pakai B, ada yang pakai C gitu ya, ada yang pakai MVC, ada yang pakai hexagonal, ada yang pakai layered, ada yang pakai clean arsitektur, dan beda-beda semua. Problemnya adalah nanti kalau misalnya ada orang baru nanti bingung gitu ya. Nah, kok di project ini pakai ini, dia pindah ngerjain project ini pakainya beda lagi. Apalagi kalau misalnya orangnya bikin gayanya dia sendiri. Nah, itu lebih problem lagi. Nah, makanya saat ini banyak banget teman-teman yang misalnya pakai Golang atau pakai Rust gitu ya, atau bahasa pemrograman yang mungkin jarang ada framework yang full gitu ya, kayak Laravel atau Ruby on Rails, itu akhirnya pada adopsi kayak clean arsitektur. Kenapa? Karena biar ada biar ada kesepakatan bersama, atau ya istilahnya itu kayak standarisasi lah. Jadi jangan sampai beda-beda. Kebanyakan problem contohnya kayak di Golang gitu ya, itu problemnya adalah tiap orang tuh kadang-kadang punya gaya masing-masing untuk bikin struktur sistemnya, struktur softwarenya ya, struktur kodenya. Nah, problemnya adalah ketika nanti dia pindah project, beda orang, nanti beda lagi strukturnya. Kalau tidak dibuat standarisasi, itu jadi masalah. Maka dari itu,
Penting nggak? Ya sebenarnya penting nggak penting gitu ya. Nah penting kalau misalnya belum ada ini standarisasi di perusahaannya, maka penting. Tapi nggak wajib pakai kena arsitektur. Jadi teman-teman bisa pilih arsitektur yang lain. Sesimpel ya udah deh kalau saya mau pakai layered arsitektur gitu ya, ya udah pakai itu aja gitu ya. Atau pakai MVC aja ya udah pakai itu aja. Yang penting ada standarisasinya. Jadi itu jawabannya ya. Makanya kalau teman-teman bingung loh kok di perusahaan ini nggak pakai kena arsitektur, arsitektur itu baru muncul 2017 gitu ya. Masa sih kalau gitu sebelum-sebelumnya kita softwarenya acak-acakan gitu ya, baru 2017 ke sini baru benar gitu ya, yang enggak juga. Jadi penting nggak? Ya nggak penting banget gitu ya, kecuali memang belum ada standarisasinya. Tapi kalau teman-teman misalnya bikin software baru, saran saya tadi ya, ikutin best practice-nya aja dulu. Jadi jangan tiba-tiba semua dipukul rata pengen clean arsitektur gitu ya. Nggak juga. Pokoknya ikutin best practice-nya dulu. Kalau tidak ada best practice-nya, contohnya atau teman-teman ngejahit sendiri framework-nya gitu ya, ngejahit sendiri si sistem struktur kodenya, nah baru teman-teman bikin kesepakatan, apakah mau ambil clean arsitektur ya, atau misalnya ambil pattern-pattern yang lain. Jadi banyak banget, jadi teman-teman jangan cuma terpaku ke clean arsitektur. Jadi teman-teman bisa coba riset arsitektur-arsitektur yang lain. Jadi mungkin itu jawaban penting atau enggak clean arsitektur.